Selamat pagi, perkenalkan nama saya Solusifati Krisnawaruhu dari jurusan Sistem Informasi, Kampus Mercubuana, Cabang Menteng. Dengan kesempatan ini saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya dengan judul Bahasa Indonesia dan Peran Bahasa dalam Pembangunan Bangsa dengan dosen pengampun Ibu Sri Handayani SPD MM. Latar belakang, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional tidak dapat dilepaskan dari masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia pada umumnya adalah masyarakat yang bilingualisme. Mereka pada umumnya di samping menguasai bahasa Indonesia, juga menguasai bahasa daerah sebagai bahasa ibu. Dengan demikian, situasi kebahasaan di Indonesia sangat kompleks karena Indonesia dan 700 bahasa daerah digunakan oleh masyarakat Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang dijunjung oleh segenap bangsa Indonesia. Hal ini tercermin pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Bahasa Indonesia juga merupakan bahasa negara, yaitu selain sebagai bahasa persatuan atau bahasa Indonesia atau bahasa nasional, bahasa Indonesia juga sebagai satu-satunya bahasa resmi secara nasional di Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36. Dalam karya ilmiah ini akan difokuskan pada pembahasan bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu. B. Rumusan masalah pada karya ilmiah saya ini. 1. Jelaskan bagaimana kedudukan bahasa Indonesia, bagaimana fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, apa saja peran bahasa Indonesia dalam pembangunan. Dan untuk tujuan pembuatan karya ilmiah saya ini agar mengetahui tentang penjelasan bagaimana kedudukan bahasa Indonesia, agar mengetahui bagaimana fungsi bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa, agar mengetahui apa saja peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sudah dibekukan. Pembekuan itu terjadi sejak dilaksanakan Seminar Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah di Jakarta tahun 1975. Berdasarkan hasil seminar itu disebutkan maka bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional secara resmi dimulai dari tahun 1928, yaitu sejak Sumpah Pemuda. Sejak itulah bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa nasional oleh seluruh bangsa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia diidentifikasikan menjadi bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, dan bahasa standar. Keempat posisi bahasa Indonesia itu mempunyai fungsi masing-masing seperti berikut. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia mempunyai 4 fungsi. Kedua, dalam kedudukannya sebagai bahasa negara secara resmi dimulai tahun 1945, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara artinya bahasa Indonesia harus digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia dalam situasi formal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan. Fungsi bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Pernyataan Sikap Bertanah Air 1, Tanah Air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia dan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia dalam Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 merupakan perwujudan politik bangsa Indonesia yang menempatkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat ke dalam satu kesatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia mencapai puncak perjuangan politik sejalan dengan perjuangan politik bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini dibuktikan dengan dijadikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945
dan juga hasil amandemen Undang-Undang Dasar Agustus 2002. Kewenangan pemerintah pusat berupa penyediaan standar, pedoman, fasilitas, dan bimbingan dalam rangka pengembangan bahasa dan sastra. Sedangkan kewenangan untuk penyelenggaraan kajian secara dan nilai tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah merupakan bagian dari kewenangan provinsi. Oleh karena bahasa dan sastra daerah pada dasarnya berkembang dari masyarakat di desa-desa, kampung-kampung, serta kelompok masyarakat tradisional yang secara kewilayahan berada dalam wilayah kabupaten atau kota. Maka mulai di kabupaten atau kota dilakukan kegiatan operasional pengembangan bahasa dan sastra daerah. Di tingkat nasional sudah ada Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional sebagai lembaga yang mendapat mandat dari pemerintah untuk melakukan perencanaan bahasa. Pada tingkat provinsi dan kabupaten atau kota dibentuk lembaga perpanjangan penyelenggaraan pusat bahasa berupa balai atau kantor bahasa yang berfungsi untuk membina dan membangun bahasa dan sastra. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Untuk dapat meminimalisir adanya gejolak yang mengancam kerukunan dan kesatuan bangsa, bahasa Indonesia adalah sebagai alat pemersatu untuk menjaga stabilitas nasional sehingga tercipta masyarakat yang kondusif yang pada akhirnya mempercepat proses pembangunan di berbagai bidang di seluruh wilayah Nusantara. Proses pembangunan yang terfokus hanya dapat terwujud jika suatu bangsa dan masyarakat hidup dalam suasana damai dan rukun, dan bahasa Indonesia telah menjalankan perannya untuk menjaga stabilitas nasional yang merupakan syarat untuk mempercepat proses pembangunan. Dan dalam hal ini bahasa ini turut berperan dalam membangun Indonesia baik dari aspek manusianya maupun pembangunan infrastrukturnya. Dalam rangka memperkuat peran bahasa Indonesia dalam pembangunan, maka dibutuhkan pengembangan bahasa Indonesia itu sendiri. Bergulirnya era globalisasi 7 yang mempengaruhi semua aspek kehidupan baik budaya, ilmu, dan teknologi membawa pengaruh terhadap pengembangan bahasa Indonesia. Luas wilayah dan bentuk negara, kepulauan yang dipisahkan oleh laut dan memiliki latar belakang bahasa daerah masing-masing sangat memungkinkan terjadinya perubahan kosakata dan dialek di tiap-tiap daerah. Untuk menjaga keutuhan bahasa Indonesia, komunikasi yang intensif antara daerah harus dioptimalkan. Satu, peran bahasa dalam kaitan dengan dunia kesenian. Kedua, yaitu peran bahasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulan dari karya ilmiah saya ini adalah kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai pemersatu dalam segala hal, ada istiadat ataupun daerah asal suatu individu, serta sebagai media untuk pemahaman atas segala informasi, dan pemersatu dari berbagai macam bahasa daerah untuk berkomunikasi. Bahasa Indonesia berperan penting dalam pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi. Kenegaraan yang berperan penting dalam memajukan pembangunan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan yang akhirnya mendorong kemajuan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, dalam bahasa kita dapat mensosialisasikan pada semua orang tentang bagaimana menjadi individu yang berguna agar dapat membangun bangsa di masa yang akan datang. Peran bahasa Indonesia dalam pembangunan sangatlah penting sebagai pemersatu bangsa, karena untuk menyatukan berbagai budaya dan bahasa daerah, kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Seperti halnya untuk menyatukan pendapat rumusan rencana kenegaraan, sehingga kita dapat mengetahui informasi-informasi dari dalam negeri sebagai sumber pengetahuan negara. Sarannya itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, saya menyarankan agar kita pemuda Indonesia harus bangga terhadap negara dan bahasa kita, yaitu Indonesia. Daerah menjunjung tinggi negara kita, beberapa tahun ke depan Indonesia akan lebih maju. Yang paling penting adalah kita tidak berhenti mempelajari bahasa kita atau bahasa Indonesia secara baik dan benar.
agar di kemudian hari anak cucu kita bisa terus menerapkan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Walaupun zaman terus berkembang, tetapi bahasa Indonesia tetap menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Maju terus Indonesiaku, maju terus Indonesiaku. Demikian presentasi saya ini, semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan buat yang membaca karya saya ini. Terima kasih, selamat pagi.